Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Alfailanda dengan NIM 18030128 dari jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek analisis regresi demi memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis regresi. Baiklah, langsung saja saya kepada tugas proyek yang akan saya presentasikan. Yang pertama kita bahas adalah pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi juga digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan penggunaan variabel bebasnya. Selanjutnya, langkah-langkah analisis regresi. Yang pertama kita lakukan adalah membuat plot data dengan matriks plot, lalu kita interpretasikan. Yang kedua yaitu membentuk model regresi R², uji signifikan koefisien regresi secara parsial, lalu kita interpretasikan. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik dan menginterpretasikannya. Yang keempat, membentuk model terbaik. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang kita gunakan, yaitu tabel data B3 dari keyword sampai mark 4. Dalam hal ini dengan menggunakan Y, X1, X2, X3, X7, dan X10. Namun, pada data yang saya miliki, saya memiliki NA pada trans AM dan Astra, sehingga dua data tersebut tidak saya gunakan dan saya hanya memiliki 18 data. Yang pertama kita bahas yaitu praktek 2A, membuat matriks plot data. Langkah yang kita akan lakukan yaitu membuka Minitab, lalu memasukkan data pada Minitab, lalu pilih graph, pilih matriks plot, lalu kita klik OK, maka tahapan selanjutnya akan muncul seperti pada gambar di bawah ini, lalu tuliskan Y, X1, X2, X3, X7, dan X10 pada graf variabel, lalu kita klik OK, sehingga dihasilkan pada software Minitab-nya matriks plotnya pada gambar pada slide ini. Selanjutnya, interpretasi terhadap matriks plot. Jadi dapat disimpulkan pada baris 1 kolom 2 terdapat titik pancar yang kira-kira membentuk baris dari kiri atas menuju kanan bawah, sehingga terdapat hubungan linear antara Y dengan X1. Selanjutnya dapat dilihat pada slide ini. Lalu dapat kita simpulkan bahwa terdapat 5 variabel regresor yang berhubungan linear dengan Y. Sehingga regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X7, dan X10. Keterangan dari gambarnya yaitu ketika garis berbentuk garis miring dari kiri bawah menuju kanan atas, maka ada hubungan linear yang sifatnya positif. Yang kedua, ketika garis berbentuk garis miring dari kiri atas menuju kanan bawah, maka ada hubungan linear yang nilainya negatif. Selanjutnya, kita akan membentuk model regresi. Pada tahapan ini kita akan melakukan langkah-langkah, yaitu pertama klik start, lalu regression, lalu pilih lagi regression, dan akan kita pilih lagi fit regression model. Pada bagian respon kita tuliskan Y, dan pada bagian continuous kita prediktor akan kita tuliskan X1, X2, X3, X7, dan X10. Lalu kita klik OK. Tahapan selanjutnya yaitu keluar hasil pada gambar di slide ini dengan model regresinya Y sama dengan 28,78 dikurang 0,0256 X1 ditambah 0,077 X2
ditambah 0,022x3 ditambah 2,38x7 dikurang 0,0664x10 sehingga kita dapatkan interpretasi pada model dalam pembentukan model, yaitu pada hasilnya kita dapatkan koefisien bahwa dapat kita lihat pada slide ini. Lalu kita mendapatkan model summary bahwa RSQ-nya 80,12%. Hal ini berarti sebesar 80,20% dari seluruh variansi total Y diterangkan oleh X1, X2, X3, X7, dan X10, dan ada 19,88% lagi variasi Y yang tidak dapat diterangkan oleh model yang digunakan. Bagian sisa sebesar 19,88% tersebut mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Selanjutnya, praktek 2B yaitu analisis regresi linear berganda. Yang pertama kita lakukan yaitu uji signifikan model regresi atau uji hipotesis keseluruhan koefisien regresi secara bersama-sama. Pada praktek sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil analisis variansinya. Sehingga kita peroleh p-value-nya yaitu 0,001, yang berarti kita menerima H1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X1, X2, X3, X7, dan 10 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Selanjutnya, terdapat suatu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X7, dan X10. Yang ketiga, model layak untuk kita gunakan. Hal ini berarti minimal ada satu beta I tidak sama dengan 0. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, 7, dan 10. Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat kita lakukan. Yang kedua yaitu tes untuk masing-masing koefisien regresi, uji parsial untuk tiap-tiap koefisien regresi. Pada praktek sebelumnya kita sudah mendapatkan koefisiennya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang p-value-nya bernilai 0,000. Jadi dapat kita simpulkan X1, X2, X3, X7, dan X10 tidak berkontribusi terhadap Y. Selanjutnya kita akan melakukan praktik 3 atau uji kesesuaian model. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Dalam asumsi klasik, untuk analisis regresi linear ada kelinearan, galat sama dengan 0, kesamaan variansi, yang selanjutnya sampel acak, dan yang kelima galat tidak berkorelasi. Langkah-langkah yang akan kita lakukan pada uji asumsi klasik yaitu klik start, lalu regression, lalu fit regression model. Dan tahapan selanjutnya yaitu kita pilih graph, lalu pilih 4-in-1, lalu kita klik OK. Tahapan selanjutnya kita pilih start lagi, regression, dan fit regression. Setelah itu akan muncul storage, klik storage, lalu akan keluar seperti pada gambar di slide ini, kita centang residual lalu klik OK. Tahap selanjutnya pilih result, lalu klik Darwin-Watson statistik, lalu klik OK. Lalu setelah kita mengklik OK, akan muncul resi pada kolom terakhir, sehingga dapat grafnya dapat kita lihat pada slide di bawah ini. Selanjutnya, resi yang tadi dapat kita lihat satu persatu pada slide ini. Maka hasil output Minitab dapat juga kita lihat pada slide ini,
dan dengan Darwin-Waston statistiknya yaitu 2,51558. Yang pertama kita bahas pada uji asumsi klasik yaitu kelinearan. Pada prakteknya sudah kita dapatkan plot residual for Y versus fit, sehingga sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Hal ini berarti asumsi kelinearan terpenuhi. Selanjutnya, galat sama dengan 0. Dalam hal ini kita akan menghitung resi dan apakah resi tersebut sama dengan 0. Sehingga setelah diperhitungkan resi tersebut berjumlah sama dengan 0. Hal ini berarti asumsi galat sama dengan 0 terpenuhi. Selanjutnya kesamaan variansi, yaitu pada praktek uji asumsi klasik kita telah mendapatkan graf versus fit-nya, sehingga sisaan pada gambar di atas terlihat tidak memiliki pola khusus, maka model dikatakan linear. Hal ini berarti asumsi kesamaan variansi juga terpenuhi. Selanjutnya kenormalan galat. Pada kenormalan galat kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama pilih start, lalu basic regression, lalu pilih normality test. Sehingga akan muncul pada variabel ketik resi, pada percentile pilih none, dan pada test formality pilih Anderson-Darling, lalu klik OK. Sehingga hasilnya seperti pada gambar di slide ini. Dalam hal ini, P sama dengan 0, alfa sama dengan 0,05. Hasil uji diperoleh P sama dengan 0,261. Karena P besar dari 0,05, maka terima 0. Hal ini berarti galat berdistribusi normal. Selanjutnya yang E, sampel acak. Jadi, tidak ada cara untuk memeriksa apakah terok yang diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya yang mengambil terok tersebut yang tahu tentang hal itu. Yang keenam atau F, galat tidak berkorelasi. Hasil output Minitab Darwin-Waxton statistiknya yaitu 2,51558. Karena D statistik dekat kedua, hal ini berarti asumsi galat tidak berkorelasi terpenuhi. Sehingga berdasarkan uji asumsi klasik, kelinearan terpenuhi, galat sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, galat tidak berkorelasi terpenuhi. Hal ini berarti tidak diperlukan transformasi pada data, sehingga kita tidak perlu melakukan praktek 4A. Selanjutnya kita lanjut ke praktek 4B, menangani pencicilan dan data yang berpengaruh. Yang pertama kita pilih start, lalu regression, lalu fit regression model. Selanjutnya kita pilih menu result, lalu klik simple table, lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih menu storage, lalu pilih standar residual, cook distance, dan fit, lalu kita klik OK. Maka muncul standar residual atau SREG, cook distance-nya, dan defit-nya. Interpretasi. Berdasarkan hasil output Minitab di atas, dapat kita lihat bahwa standar residualnya kecil dari 2, jarak cooknya kecil dari 2, jarak fitnya juga kecil dari 2, kecuali pada data 11, karena pada output Minitab-nya juga tidak keluar fit and diagnosis for unusual observation-nya. Maka dapat kita simpulkan bahwa
Data pencicilan tidak perlu dilakukan dan tidak perlu mengeluarkan data. Praktek kelima yaitu membangun model terbaik. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode forward selection. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu pilih start, lalu regression, lalu kita pilih lagi regression, setelah itu pilih fit regression model. Selanjutnya, pada bagian respon kita isikan Y, dan pada bagian continuous predictor kita isikan X1, X2, X3, X7, dan X10, lalu kita klik menu stepwise. Setelah itu, kita pilih forward selection dan mengisikan alpha dengan 0,05. Maka didapatkan hasil seperti pada slide ini. Selanjutnya, metode yang kita gunakan yaitu backward elimination. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu pilih start, lalu regression, setelah itu fit regression model. Pada bagian respon isikan Y, dan pada bagian continuous predictor isikan X1, X2, X3, X7, dan X10, lalu klik stepwise. Setelah itu kita pilih black elimination, lalu mengganti alpha dengan 0,05, dan setelah itu kita klik OK, maka didapatkan hasil seperti pada slide ini. Selanjutnya kita akan menggunakan metode stepwise. Hal yang dapat kita lakukan yaitu pilih start, regression, lalu pilih regression, lalu setelah itu fit regression model. Pada bagian respon kita isikan Y, pada bagian continuous predictor kita isikan X1, X2, X3, X7, dan X10, lalu kita klik stepwise, maka akan muncul seperti pada gambar di bawah ini, lalu kita pilih stepwise, lalu kita isikan alpha sama dengan 0,05, lalu kita klik OK, maka dapat hasil pada software Minitab-nya seperti pada gambar di slide ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode kombinasi yang mungkin. Metode kombinasi yang mungkin yaitu dapat kita lakukan 2 pangkat 5 dikurang 1, sehingga kelompok yang dapat kita lakukan 31 kelompok. Dengan kita menggunakan pada software Minitab-nya, kita pilih start, lalu regression, lalu fit regression, dan mengisikan respon Y, lalu variabelnya X1 sampai dengan seterusnya, sehingga didapatkan gambar pada slide ini. Sehingga tabel persamaan terbaik terdapat pada kelompok A1, B1, C9, D3, dan E1. Dari sini juga akan kita lihat mana persamaan terbaik yang dapat kita ambil dan menjadikan model terbaik. Model terbaik seringkali tidak ada, tetapi ada beberapa model yang baik. Suatu model mungkin bisa dijadikan untuk suatu tujuan, tapi model lain mungkin lebih baik untuk tujuan yang lainnya. Berdasarkan acuan didapatkan model terbaik yang direkomendasikan pada metode ini adalah kelompok D3 karena memiliki R kuadrat yang tinggi, namun juga hampir memiliki S kuadrat yang kecil. Berdasarkan acuan didapatkan model terbaik yaitu yang D3 dengan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 29,03 dikurang 0,0146 X1 ditambah 0,0905 X2 ditambah 2,29 X7 dikurang 0,00662
X2, X10 yang memiliki R kuadrat sama dengan 80,07% dan S kuadrat 12,771 dan terdapat variabel X1, X2, X7 dan X10 yang mempengaruhinya. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari keempat metode yang ada dalam pembentukan model terbaik, diantaranya yaitu metode seleksi maju atau forward selection, yang kedua metode seleksi mundur atau backward elimination, yang ketiga metode penyisian atau metode stepwise, yang keempat metode semua kombinasi yang mungkin. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, berdasarkan tujuan prediksi model yang direkomendasikan adalah model regresinya yaitu Y sama dengan 28,78 dikurang 0,0256 X1 ditambah 0,077 X2 ditambah 0,022 X3 ditambah 2,38 X7 dikurang 0,0664 X10. Karena pada model ini semua peubah bebas berpengaruh terhadap respon Y, sehingga makin baik dalam memprediksi Y. Yang kedua, berdasarkan tujuan pengendalian. Model yang direkomendasikan adalah Y sama dengan 29,03 dikurang 0,0146 X1 ditambah 0,0905 X2 ditambah 2,29 X7 dikurang 0,0662 X10. Karena variabel peubah bebasnya sedikit tetapi memiliki R kuadrat yang cukup tinggi, model yang direkomendasikan adalah Y sama dengan 29,003 dikurang 0,0146 X1 ditambah 0,095 X2 ditambah 229 X7 dikurang 0,0662 X10, di mana variabel yang dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X7, dan X10. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.